Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullahil Mustafa. Allahumma salli ala habibina nabiyina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kajian-kajian sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenal Allah, mengenal diri, roh, qalbu. Lalu pada kesempatan ini kita mencoba menjelaskan bagaimana cara mempraktekkan zikirnya di bahagian-bahagian diri kita itu supaya dia bersih, supaya diri kita bisa terbuka hijabnya sehingga menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan puncak akhir daripada ilmu tasawuf, ilmu tarikat adalah menyaksikan Allah, mencintai Allah dan merindui Allah. Sehingga ibadah yang kita lakukan seluruhnya menjadi sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang belajar tasawuf tapi aneh-aneh dalam arti ya katakan saja bisa kebal, bisa jalan-jalan air, bisa menundukkan jin, sebenarnya itu bukan bahagian dari ilmu tasawuf, karena tasawuf itu adalah ilmu membersihkan qalbu. Yang ingin dicapai adalah kenal Allah, kenal kita sifatnya sampai kepada nurjatnya, sehingga semua ibadah kita menjadi benar-benar khusyuk, bagus, sempurna, ya. Adapun yang selain itu hanya aksesoris saja, bukan tujuan, bukan bahagian dari yang ingin dicapai di dalam ilmu tasawuf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi SAW mengatakan dalam hadis, sebuah hadis sahih ini dari Anas bin Malik, "Idza maramtum bi riyadil jannah farata'u." Kalau kamu jalan-jalan atau lewat di taman surga, mampirlah, singgahlah, kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasul? Maka di Masjid Nabawi itu kan ada namanya Raudhah. Raudhah itu Raudhatul Jannah, taman surga. Jarak atau daerah antara rumah Nabi dengan tempat sholat beliau itu dianggap taman surga. Ya. Jadi sahabat bertanya, taman surga itu apa ya Rasulullah? Jawab Rasul adalah hilaquz zikr, halakah itu melingkar. Dia orang berzikir rame-rame melingkar. Nah, jadi kalau kita berjemaah biasanya ya di tarikat-tarikat yang saya ikuti, kalau dia melingkar itu lututnya itu bersentuhan semua supaya energinya tidak putus. Ya. Jadi nyambung semua. Itu yang dimaksud dengan riyadul jannah. Maka salah satu amalan yang sangat dicintai Allah adalah apabila Allah melihat orang rame-rame berzikir, mengingatnya. Ya. Kalau ada orang bilang bid'ah, mungkin ya wawasannya kurang luas saja. Pengetahuan hadisnya masih mungkin ada yang terlupakan sama dia. Termasuk yang ini.
Halaqah zikir itu zikir jemaah. La yaqadu qaumun. Ini juga hadis sahih. Tidak ada sebuah kaum itu kan berarti ramai, zikir rame-rame. Yadhkurunallah, satu kaum itu ramai. Satu kaum, satu jemaah masyarakat yang berzikir rame-rame kepada Allah, ini kan jamaah. Yadhkurunallah azza wa jalla. Illa hafathumul malaikah, kecuali malaikat akan mengelilingi mereka. Wa khasyiathumur rahmah, kemudian menurunkan rahmat Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan dia turunkanlah sakinah. Wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, kami turunkan sakinah. Jadi zikir yang benar itu halakah zikir, jemaah zikir yang benar. Kalau kita zikir rame-rame itu terasa nikmat ya. Ada kenikmatan, ada ketenangan. Nah, itu baru benar. Ya. Tapi kalau zikir pakai bentak-bentak, biasanya ya, kalau orang nggak tarikat, suaranya aja yang kerasa. Lo, kan? Habis itu nggak tenang juga kita kan, malah kaget-kaget kita dibuatnya kan bentaknya. Lo. Kadang-kadang di desa-desa seperti itu. Nah, tapi kalau zikir biasanya ya, zikir tarikat itu dia pasti akan menghasilkan kenikmatan, ketenangan, ketinduan. Maka orang tarikat tuh kadang-kadang ya ada yang merintih, dia menangis, ya nggak bisa nahan, dia nangis ya, pasti nangis. Kalau lagi nggak bisa nahan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Abdul Jalani menjelaskan bagaimana cara-cara, syarat-syarat zikir, tata cara kita berzikir. Yang pertama tentunya harus berwudu. Kemudian arahnya ke kiblat, mengarah ke kiblat, dan zikir pertama yang dilakukan untuk membersihkan kolbu itu adalah zikir bersuara. Zikir bersuara itu zikir lisan, zikir jasmani. Apa fungsi zikir lisan ini Bapak Ibu? Kalau kita berhalakah gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu terbit nurnya, cahaya zikir itu terbit, jadi menggumpal dia karena semua berzikir. Cahaya ini nanti dia akan berubah menjadi rasa di kolbu kita, rasa bertuhan. Dia akan menghidupkan kolbu, rasa kita. Itu sudah pasti. Jadi beliau menjelaskan ini, teori ini berdasarkan pembuktian, diamalkan, dibuktikan. Maka dia menghasilkan cahaya zikir di dalam batin, hiduplah kolbu kita. Dengan cahaya itu, kemudian hati kita jadi hidup. Nah, kalau kolbu kita sudah hidup, hati kita sudah hidup, tak mati lagi dia, tak tidur dia lagi, maka inilah yang dikatakan Allah dalam Quran, la yazuquna fihal mauta illa mautatal ula. Maka kita tidak mengalami mati kecuali kematian yang pertama dulu. Artinya apa? Artinya seperti dikatakan Nabi, orang beriman itu sempurna tak akan mati. Orang yang beriman sempurna itu gak akan mati, gak ada matinya. Jadi apa namanya? Namanya pindah alam saja, dari negeri fana ke negeri abadi. Ruhnya gak mati, kolbu kita gak mati ya, dia hanya pindah alam saja. Maka dari situlah Nabi juga mengatakan, kata beliau, al-anbiya wal auliya yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Rawahu Abu Ya'la. Abu Ya'la ini biasanya hadisnya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang lemah, ya, bercampur. Ini sebenarnya hadis ini ditopang dengan hadis Sahih Bukhari yang lain. Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, beliau melihat, aku melihat Nabi Musa, ra'aitu Musa yusallu fi kuburihim. Nabi Musa kulihat salat di kuburnya. Maka hadis ini penguatnya lagi, al-anbiya wal auliya, para nabi, para wali, para kekasih-kekasih Allah yang mencintai Allah, mereka sholat di kuburnya sebagaimana mereka sholat di rumahnya.
Cuma sholat di dunia itu kewajiban taklif, kewajiban syariat. Sedangkan di kubur itu, kata beliau, ya'ini yunajawna rabbahum abadan wa laysa ma'nahu zahir shalah minal qiyam war ruku' was sujud. Maksud sholat di situ bukan pakai ruku' sujud. Sholat di situ ada yusalluna. Sholat itu berasal dari kata sholat. Sholat artinya menghubungkan. Mereka munajat. Jadi di kuburan itu para nabi, para wali itu munajat ruhaninya, munajat ke Allah gitu. Menyempurnakan marifatnya terus. Di kubur juga dia masih terus yusallun. Yusallun situ dimaknai Pak Syekh adalah yunajun, munajat. Jadi terus disempurnakan. Jadi di kuburan itu kita nggak mati, terus disempurnakan marifatnya. Dibeningkan terus sampai nanti hari berbangkit. Ya. Munajat di sini pihak hamba, sedang hadiahnya adalah ma'rifat dari sisi Allah. Karena munajat itu akan menghasilkan ma'rifat. Zikir munajat inilah yang kalau orang tidak bertarekat susah dia ma'rifah karena tidak diajarkan zikir munajat secara benar. Itu aja sebenarnya. Kalau kita zikir salat biasa kan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, cara zikirnya benar, zikir sunnah. Caranya itu yang tak diajarkan. Nah, di dunia tarekat, di dunia spiritual, caranya diajarkan. Zikir lisan, tembuskan ke kolbu. Gitu ya. Oleh karena itu orang yang ahli ma'rifat menjadi mahramnya Allah karena munajat kolbunya yang telah hidup. Maka dari itu orang yang hatinya hidup tak bisa lagi disebut mati. Karena hakikat dari sholat itu seperti hadis Syed Malik adalah orang yang sholat pada hakikatnya sedang munajat. Ya. Itu diambil maknanya oleh beliau seperti itu. Inilah yang pernah disebutkan Nabi juga dalam hadis sahih ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau tidur lagi sesudah sholat tahajud? Kata Nabi, nanamu aini wala yanamu qalbi. Rawi Bukhari. Ya Aisyah, mataku yang tidur tapi kolbu pun tidak tidur. Karena hakikatnya ruh itu tidak membutuhkan tidur. Ruh ruhani enggak butuh tidur dia ya. Yang butuhkan tidur sebenarnya jasmani atau ruh jismani bersama. Karena dia lelah, capek. Kalau ruhani mana capeknya? Ya. Ruhani itu Pak, dia seperti kita berniat atau kita membayangkan, nggak capek dia. Coba bayangkan kita lagi di rumah kita, kan udah terbang ke rumah kan. Nah, itu artinya itulah kekuatan ruhani itu, dia nggak ada capeknya. Tapi kalau jasmani atau jismani, dia lelah karena dia bentuknya fisik, karena tersambung ke fisik itu, gitu ya. Maka dia nggak mau tidur lagi. Nah, beliau juga bersabda, Nabi SAW juga bersabda, "Mamata fi talabil ilmi ba'asallahu fi qabrihi malakaini yu'allimani ilmul ma'rifah wa qama min qabrihi aliman wa'arifan." Ini salah satu keutamaan orang belajar ilmu tarekat. Barang siapa yang mati dalam menuntut ilmu, dia menuntut ilmu, khususnya ilmu ketuhanan, ada alif lam di sini. Muafat dia dalam menuntut ilmu, ba'asallahu fi qabrihi, maka Allah mengutus di kuburnya dua malaikat. Dua malaikat di sini adalah yang pertama diutus Allah adalah Nabi Muhammad, yang kedua adalah guru ruhaninya, malakaini, mursyidnya. Yu'allimani ilmul ma'rifah, keduanya ini akan mengajari di kuburnya ilmu ma'rifah, munajat tadi. Maka nanti dia akan qoma min qabrihi, dibangkitkan dari kuburnya aliman wa arifan, dalam kondisi alim dan arif billah, mengenal Allah. Ini salah satu, kata beliau, kelebihan orang yang menuntut ilmu ketuhanan ini. Karena ilmu ketuhanan ini ilmu yang nomor satu, yang paling banyak pahalanya, yang kalau kita tafakur tentangnya dia mencapai 1000 tahun ibadah, lebih bagus dari 1000 tahun ibadah biasa.
Kalau kita tafakur tentang kewajiban-kewajiban agama, itu lebih utama dari 80 tahun ibadah. Kata Pak Syekh belum perjelani. Wal muradu malakaini, yang dimaksud dua malaikat di sini adalah ruh nabi dan ruh wali, mursyidnya, ya, gurunya yang membimbing rohaninya. Li'annal malak, yang dimaksud karena yang dimaksud dengan malak di sini adalah ya, la yadkhulu fi alimil ma'rifah. Li'annal malaka la yadkhulu fi alimil ma'rifah wa la ya'lamuhu. Sebab kalau malaikat mereka tidak mampu masuk ke alam lahud, ke alam ma'rifat, dan tidak akan mengetahuinya. Tingkatan mereka lebih rendah dari rohani nabi dan rohani para wali. Maka di situ kan ada di situ disebut alimau wa arifan, ma'rifah, mengenal Allah lebih sempurna. Maka di situ dimaksudkan malaikat adalah ruhani nabi dan ruh guru kita sendiri, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diperkuat lagi hadis yang lain, kata beliau, adhabatum, ini dikatakan beliau, kam min rajulin mata jahilan wa qama yaumil qiyamah alima wa arifah. Berapa banyak orang yang meninggal, laki-laki yang meninggal, dia dalam kondisi bodoh, jahil, belum kenal Allah, kemudian dibangkitkan dalam kondisi orang menjadi orang alim dan menjadi orang arif. Nah, ini yang kedalaman ilmu ini yang tidak dipelajari di ilmu fikih, ilmu spiritual seperti ini. Ini ada hadis-hadisnya, cuman hadisnya tak disebut di sini juga, jadi kumpulin beliau. Karena beliau Sultanul Aulia, bisa memandang pakai kashful ghaib, terbuka hijab, maka beliau ketika berani mengungkapkan hadis ini di bukunya, itu pertanda sudah terkonfirmasi berdasarkan kasyaf. Kalau tidak terkonfirmasi berdasarkan kasyaf, beliau nggak berani mengungkapkan ini dalam bukunya, karena itu akan mengakibatkan kesesatan. Ya, ini bedanya ilmu rohani dengan ilmu syariat. Kalau ilmu rohani gini, hadis-hadis seperti ini, walaupun jalur sanadnya lemah, harus dikonfirmasi, dibuktikan. Maka kalau salah satu mursyid kita itu mengatakan, Bapak Ibu, ya, dalil yang paling kuat itu adalah pembuktian. Ketika Allah Rasulnya ngomong gini, buktikan dulu. Kalau nggak terbukti, belum bisa dipakai. Nah, begitu kan? Buktikan dulu. Kalau belum terbukti, ya berarti belum bisa. Ada yang salah pemahamannya. Nah, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adhabatum thayyibatikum, kalau Allah berfirman begini dalam surah Al-Ahqaf ayat 20. Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik di dalam kehidupan dunia dan kamu bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan. Nah, ini bagi orang yang lalai, ya. Nah, kemudian Nabi mengatakan, sungguhnya diterima tidaknya amal manusia tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau yang ini hadis Bukhari. Nah, niatul mu'min khairum min amali. Nah, ini hadis populer. Niat orang beriman lebih baik dari amalnya. Hal itu karena niat merupakan kondisi amal. Kebenaran yang dibangun atas kebenaran adalah benar. Kerusakan yang dibangun atas kerusakan adalah rusak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau menurut apa ya, tapi saya pribadilah, karena bisa jadi berbeda dengan ustaz lain. Saya belajar syariah S1, S2, S3. Saya pernah ikut jemaah tabligh, bawa jemaah 40 hari. Ya, saya pernah ikut pengajian salafi walaupun tidak terlalu sering. Saya juga ikut kajian halakah dalam bentuk harakah. Dulu namanya PKS itu kan. Pengajian Hasan Al-Banna, termasuk dulu ya agak lumayan sering lah saya ikut kajian-kajiannya. Nah, saya juga ikut jemaah tabligh jemaah HTI Hizbut Tahrir. Itu dekat, sampai saya terbayang masjidnya karena masih ingat kan. Nah, jadi dari semua yang saya pelajari ini, cuman ilmu tarekat inilah yang paling mendalam tentang ketuhanannya, gak ada yang lain. Memang dia spiritual Islam ada di sini.
Karena kita langsung dikenalkan oleh Allah. Dan di dunia tarekat ini kalau kita sudah mendalaminya, yang saya alami, maka kita apapun kata guru kita nanti, ya, kata guru kita begini, kita percaya aja. Percayanya maksudnya gini, Allahu qadirun ala ma yasha. Allah itu maha kuasa. Kalau dia cerita aneh-aneh kita dengar, ya, dulu kita nggak percaya, tapi setelah kita kenal Allah, kenal kekuasaannya itu, ya bisa saja, nggak ada yang nggak mungkin, gitu loh. Nah, karena puncak keimanan itu kan, wallahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segalanya, yuridu ma yasha. Dia berbuat sesuka hatinya aja. Mau bulan dibelah bisa, Nabi bisa belah bulan, apa masalah kan? Kalau dia mau. Masalahnya mau ke Allah itu saja. Tapi kalau kita tidak mengenal hakikat Allah, nanti ya kita ragu, mungkin nggak dia, nggak mungkinnya itu, gitu aja kan. Padahal sebenarnya ketika kita mengatakan atau meyakini tak mungkin, sesaat itu kita sudah melemahkan Tuhan kan. Seolah-olah Allah nggak bisa buat gitu. Nah, kalau di bahasa orang jemaah tabligh dulu begini, Tuhan kita dengan Tuhan Nabi Muhammad sama nggak? Sama. Dengan sahabat sama. Loh, kalau sama, apakah kekuasaan Allah dulu sama sekarang tidak sama? Kalau dulu Allah bisa buat Nabi belah bulan, kenapa sekarang nggak bisa? Kalau dulu Allah bisa buat Nabi hidupkan orang mati, kenapa sekarang nggak bisa? Apakah kekuatan Tuhan melemah? Semakin lama semakin melemah. Nah, ini akidahnya akidah menyimpang yang mengatakan Allah melemah, kan? Tak kuasa lagi. Nah, jadi keyakinan itu akan kita peroleh setelah kita mengenalinya. Yang pasti hanya mau nggak dia. Kalau dia mau ya selesai aja. Dan kita akan dihadapkan dengan banyak keajaiban-keajaiban di depan mata kita. Nah, itu kelebihannya ya di dalam ilmu tasawuf atau ilmu tarekat ini. Karena tarekat ini termasuk bahagian dari sekolahnya tasawuf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka zikir yang kita lakukan itu, aqimis sholata li dzikri, dirikan salat. Salat itu berhubungan. Inti dari hubungan kepada Allah itu adalah zikir. Jadi yang menghubungkan roh kita dengan Allah, zikrullah ini. Kalau kita putus zikirnya, terputuslah hubungan kita. Ibarat maha hotspot dengan wifi, ya, wifi kita. Kalau kita tidak hidupkan wifi-nya, terputus hubungannya ke hotspot. Begitu kita beri zikir, hidup hotspotnya, wifi-nya terhubunglah dia ke hotspot. Alat hubungnya zikir, hadir hati dengan Allah. Nah, makanya Bapak Ibu, zikir kita ini nanti berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Zikir kolbu seperti tadi Pak Syekh sebutkan. Jadi maka di Qadiriyah itu zikirnya zikir keras suaranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya ada lebih kurang 3-4 tahun membimbing kajian gini dengan zikir di Masjid Ittihad Cibubur. Sebagian jemaahnya ada yang ikut ke Pondok Indah. Nah, jadi ketika mereka ikut Pondok Indah itu kan orang tarekat semua yang sudah baiat. Mereka zikir di Pondok Indah, zikir di masjid yang biasa. Kok beda ya Ustadz ya, katanya. Kok di masjid kita kurang enak, kok di sini enak. Di sini orang tarekat semua, Pak. Beda karena hidup kolbunya rasanya. Kalau zikir kan kayak ini kan Bapak putus-putus nih ya. Kalau zikir dia apa kan nggak putus. Kita nyentuh, kalau nggak melingkar rata saja, tapi bersentuhan apanya. Dan orang yang dizikir itu bertarikat, sudah baiat, terhubung. Jadi ruhaninya rasanya lebih kuat. Jadi mereka ketika ikut di Pondok Indah, Ustadz kok beda rasanya ya, lebih nikmat di sini. Akhirnya mereka rajin datang ke Para Madinah, Pondok Indah itu. Rajin. Karena awal dari mendapatkan rasa itu di situ. Zikir-zikir Qadiriyah ini, zikir keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sebelah kita orang hidup kolbunya, kita ke bawah hidup kolbu kita, Pak. Kebantu, apalagi dibimbing mursyidnya. Beda. Saya aja 2 lapas sudah keluar mata saya. Sentuh ke dalam. Beda.
Nah, itu bedanya, nggak bisa kita pungkiri, kita buktikan begitu. Makanya zikir itu ada yang zikir lisan tapi disentuhkan ke kolbu, karena lisan itu untuk memancarkan cahaya, cahayanya itu nanti kata Pak Syekh, itulah nanti yang menghidupkan kolbu, menjadi cahaya di kolbu atau menjelma menjadi rasa di kolbu kita, rasa bertuhan. Karena zikir itu sifatnya, dengan berzikir menyebut la ilaha illallah itu ada cahayanya. Ah, Ustaz ngarang-ngarang, masa zikir bercahaya? Kan gitu kan? Benar nggak kalau kita berzikir benar bercahaya, keluar cahayanya? Benar. Dalilnya apa? Dalilnya di Sahih. Sederhana saja. Kata Nabi, rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran di rumah itu, maka dia seperti kal kawakib, seperti bintang-bintang di langit. Kata Nabi. Bintang di langit bercahaya kan? Cahaya. Jadi rumah yang dibacakan Quran atau zikir ingat Allah itu mantulkan cahaya, energi. Ya. Makanya kalau orang hidup kolbunya, kita ikut gemetar, ikut menangis, karena dia kuat rasa rohaninya. Ikut kita. Tapi kalau enggak, ya itu tadi. Enggak ngerasa juga kita. Maka teman-teman itu dengan mursyid membantu sebenarnya. Membantu untuk memudahkan hidupnya kolbu kita. Nah, itu yang mereka rasakan, dan saya juga merasakan hal yang sama. Dan mereka mengaku dengan sendirinya ya, setelah mereka mengikutinya itu. Maka yang pertama dilakukan zikir lisan, kemudian berjumkan ke kolbu. Dulu kita sebut kolbu itu ada 4 lapis. Nah, kalau Bapak tidak bertarikat, letakkan di tengah dada saja, tembuskan sehalus mungkin. La ilaha illallah, dada, sodrun, kolbun, fuad, lubun, sir. Kalau diringkas begini dia kan. Nah, kalau hadis kursinya kemarin ada 7. Ini kita ringkas saja. Ini tembuslah ini. Kasar, lebih kasar, sodrun, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau zikir dengan kolbu ini Pak, ini kolbu kita ngomong dia zikir Allah di dalam, tapi nggak ada suaranya, nggak keluar. Allah, Allah, Allah. Kalau saya bayar di Tarekat Asabadi, langsung itu tuan saya langsung dibantu, itu kolbu kita ngomong sendiri Allah, Allah, kita dengerin dia ngomong di dalam Allah, 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 untuk mengenalkan di awal. Jadi kolbu itu punya lisan. Nah, maka nanti Bapak sendiri akan ngalami. Kadang-kadang kalau kita ngerenung lagi sendiri, hati kita ngomong sendiri kan? Kadang hati kita ngomong sendiri. Nah, itulah dia lisan hati namanya. Jadi lisan jasmani masuk lisan hati, lisan kolbu, baru masuk ke puat. Puat itu dirasa, rasa nurani. Ya, itu sudah masuk mata hati. Rasa nurani itu, kalau rasa nurani itu nanti kita bermula dari kita memandang yang di depan kita ini bentuknya alam cahaya, terbentang luas. Itu pandangan nur mata hati kita. Artinya kita berada di alam ruhani, alam cahaya. Jasad kita memang di alam nyata, tapi ruhani kita sudah berada di alam nyata, alam nurani, dimensi lain bahasanya. Nah, itu kalau sudah sampai situ sudah di fuad, itu namanya, sudah dirasa nurani. Dan itu kita alami, dan itu dibuktikan, dan semua orang nanti akan mengalami hal sama. Ibaratnya itu pos-pos polisinya akan dilalui gitu. Semua orang menjalani zikir yang benar, tertuntun, terbimbing akan menemukan itu. Ya. Karena itu wilayah alam cahaya, itu wilayah Nur Muhammad. Baru zikir lub Rabbani. Nah, ini ruh suci, ruh kursi. Nah, ini nanti lebih rahasia lagi. Untuk tidak pengamal tarikat, menurut saya tidak perlu dijelaskan secara rinci. Ya, karena juga nanti dia harus dirasa. Sama ketika orang yang menjelaskan rasa cinta, nanti kalau dia yang jatuh cinta, dia cerita cinta sendiri, kawan-kawannya nggak pernah jatuh cinta, ya asik sendiri aja dia kan. Orang lain nggak bisa ngerasa.
sama aja. Nggak connect namanya kan. Kawan ini asik cerita sendiri aja katanya. Kenapa ya, dia cerita cinta dia, cinta segitiga dia, awak belum pernah jatuh cinta, tak tahu macam mana cinta itu katanya kan. Misalnya gitu. Itu perumpamaan. Karena ini di alam ruh, alam rasa. Alam ruh itu Bapak Ibu alam rasa. Nah, maka nanti kolbu kita 4 lapis secara ringkas, ruh kita 4 lapis di berada dimensi ini, sama-sama dimensi ya, ruh jismani di alam sodar ya. Kemudian rasa juga ini terhubung ini. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu saya umpamakan kalau kita buka radio, kita buka FM, tik FM. Di FM itu banyak radio, ada radio El Sinta, ada ini, ada itu. Gitu kan? Bisa kita lihat semua radio dalam FM. Tapi kalau SW nggak dapat kita. Frekuensi SW. Kenapa? Karena kita nggak buka SW, nggak terhubung kita. Kita klik lagi, tik. Hubung SW1, maka SW1 kita putar, itu lain lagi beritanya, Pak. Nah, itulah dimensi. Mirip seperti itulah, Pak. Alam rasa kita ini. Ya. Seperti itu, seperti gelombang itu. Maka nanti kalau dalam bahasa intelektualnya, bahasa orang elektronik, gelombang nanti bisa menghasilkan apa? Energi bisa menghasilkan gelombang, gelombang bisa menghasilkan suara, suara nanti bisa menghasilkan cahaya. Kan itu juga itu. Dibawa ke ilmu spiritual, ya memang begitu. Nah, jadi gelombang rohani kita itu, cahaya rohani kita itu, ya bisa menghasilkan cahaya, bisa menghasilkan suara. Nah, maka wajar kalau Umar dari jarak jauh bisa merintah, naik ke atas bukit, katanya. Coba, gelombang rohaninya itu bisa menghasilkan, cahaya rohaninya bisa menghasilkan gelombang suara. Nyampe ke Persia, Pak. Dari Madinah ke Iran, Persia. Itu berapa jauh tuh? Suaranya nyampe ke sana. Itu Umar bin Khattab, itu masyhur sekali riwayatnya. Nah, cuman kan kalau orang nggak bertarikat nggak paham dia kok bisa begitu ya katanya kan. Lewat saja lah riwayat begitu. Tapi kalau kita bertarikat, nah kita ngerti. Nah, lebih kurang ilmunya seperti itulah. Maka kalau guru-guru mursyid kita itu bercerita ya yang begitu-begitu biasa saja. Nah, seperti kemarin malam saya ketemu salah satu mursyid belajar. Ya, salah satu mursyid beliau cerita kan Habib Kuitang itu. Nah, dia kalau menghubungi Habib yang lain itu jadi gini kan aja. Nah, kayak kalau kita menghubungi orang coba apa? Kita telepon, tik 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 tik, kita beri tik, nah, nyambung suaranya kan? Kalau mereka gini, hanya menunjuk, Bib, besok anakku mau sunatan, kamu datang ya? Kedengaran suara Habib, keluar suaranya yang dipanggil. Iya, saya nanti datang, kata nyampe, Pak. Bisa dengar dia. Sampai begitu. Gelombang rohaninya itu bisa menghasilkan suara jarak jauh. Nah, kalau sederhananya, ini kan elektronik benda. Mana lebih hebat rohani kita daripada ini? Gelombang ini. Lebih hebat mana dengan rohani manusia? Secara logika lah. Lebih hebat mana gelombang elektronik HP daripada gelombang elektronik rohani kita? Rohani kita. Cuma kita nggak tahu aja cara mengungsikannya. Tapi ulama-ulama khas itu mereka mengerti. Maka komunikasi jarak jauh biasa saja. Kalau bahasanya ini ilmu rohani yang disyariatkan namanya. Spiritual yang dijadikan syariat, dinyatakan Tuhan. Inilah dia. Ya. Inilah dia. Dinyatakan Tuhan dia ilmunya. Kalau dulu mungkin orang mengatakan pertama-tama muncul radio, tiba-tiba muncul suara. Wih, apa ini? Ini ada jinnya ini bersuara dia katanya. Radio kok ngeluarin suara jin kan? Jadi kan dia awal muncul itu. Nah, karena manusia dulu belum mampu mencernanya. Padahal sebenarnya semuanya ada di diri manusia. Manusia ini kan khalifah, Pak. Mengalahkan segalanya. Hanya saja kita tidak mengetahui potensi diri kita secara menyeluruh sehingga kita merasa ya kurang dan merasa ini. Maka nanti zikir ini diletakkan di sini dia, di hati, terus ke dalam, ke ruh juga sama. Dia melekat itu, hati sama ruh melekat.
di 4 dimensi ini, sama akal juga melekat. Nah, nanti kalau Bapak sudah bisa menembus-nembus ini, maka nanti mudah memahaminya, sampailah nanti kita ke akal jamani, akal kuli. Kalau kita belum mengalami ini, belum menembus-nembus rasa ini, frekuensi, maka nanti kita akan sulit memahami. Makanya ilmu tasawuf, tarekat tasawuf amali ini tak bisa dipaksa orang paham, tidak bisa. Kenapa tidak bisa dipaksa? Ya bagaimana memaksa orang memahami yang dia tak pernah merasakan? Tidak bisa. Ya, hanya dikasihkan percikan saja, motivasi, ya, dengan pembuktian. Itu saja bisanya. Tidak bisa. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, anak SD nggak boleh kita paksa belajar mata kuliah anak kuliahan. Nggak sanggup dia, Pak. Karena akalnya masih akal ma'asyi, akal rendah. Nah, maafnya kalau di dalam Islam ini yang pakai akal ma'asyi, akal madini kan ada jemaah-jemaah tertentu kan. Nggak bisa mereka mencerna yang lebih dalam. Nggak bisa mereka mencernanya. Ya memang sampai di situ, nggak bisa dipaksa. Cuman ada yang agak keras ekstrem jadinya, ada yang agak lemah lembut, mau belajar terus. Harusnya kita belajar terus kan. Jangan berhenti di akal ini. Nah, kenapa Nabi bisa kecerdasannya mengalahkan seluruh profesor di dunia? Karena dia sudah sampai ke akal kuli. Nah, tak belajar pun dia, karena akalnya sudah memang akal kuli. Spiritualnya sudah mumpuni. Jadi tak perlu dia belajar banyak buku lagi. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang mau kita zikir. Jadi kalau kita tidak bertarekat, mungkin Bapak sebagian besar belum pernah masuk tarekat. Saya ringkas, zikirnya itu letakkan di tengah dada ini. Ini sodrun kan? Di dalam sodrun ada kolbun, di dalam kolbun ada lubbun, dalam puadun ada, setelah puan ada lubbun, setelah lubbun ada sir. Maka dirasakan, letakkannya di sini. Astaghfirullahaladzim. Rasakan di sini dia. Hubungkan ke bahagian dada itu. Astaghfirullahaladzim. Terus sampai halus, sehalus mungkin. Astaghfirullah ya Rahman ya Rahim. Kan nikmat dia, Pak. Kan netes air mata kita. Nikmat itu. Nikmat sekali. Ya. Zikir itu memang gitu, nikmat. Apalagi sudah hidup kalau udah dibiasakan. Nikmat sekali. Nah, begitulah cara simpelnya, sederhananya. Sehingga nanti kolbu kita ini bisa bersih, karena kita banyak dosa, banyak lalai. Dosa itu membuat bintik hitam di kolbu kita, kata Nabi. Bersihkannya dengan zikir tadi. Kalau nanti sudah bersih, semakin tajam rasa kita. Kalau bahasa Imam Ghazali, kolbu kita seperti cermin, penuh debu, penuh kotoran. Jadi dikilatkan dia. Kilatin terus, bersihin terus. Begitu bersih bening kaca, kilat dia cerminnya. Begitu ditembus cahaya ilahi, langsung bercahaya, bersinar dia. Nah, itulah yang saya sebut tadi. Kita nanti menyaksikan pakai mata roh kita, alam ini seperti alam kosong, dia seperti alam cahaya. Jadi di balik alam ini ya ada alam nurani, alam cahaya, yaitu ruh kita mandang ke situ nanti. Nah, itu kita alami, dan itu dialami orang-orang yang membersihkan kolbunya, yang dibimbing oleh guru-guru yang ahlinya. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, maka dengan ini nanti zikir ini akan terbukalah mata hati kita, terhindarlah kita dengan ayat ini. Wa man kana fi hadhihi a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa dallu sabila. Siapa yang buta di dunia ini, maka di akhirat dia lebih buta lagi dan lebih sesat. Kenapa? Karena dia tidak bisa merasa, menyaksikan Allah dengan rasanya, menyaksikan Allah dengan
menyaksikan sifat Allah, asma Allah, apa Allah dengan mata hatinya, kolbunya, rasanya. Maka bertuhan itu sebenarnya yang lebih mendalam pakai rasa-rasa yang ada di kolbu tadi, sampai ke rasa nurani. Baik, saya kira itu aja. Ada yang mau bertanya?